Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar semuanya anak-anak sekalian ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari tentang mata pelajaran baca tulis Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Infitar. Apa tujuannya anak-anak? Supaya anak-anak sekalian hafal surat Al-Infitar serta memahami kandungan umum daripada surat Al-Infitar itu sendiri. Baik anak-anak, namun pada kesempatan pembelajaran kita pada kesempatan ini kita hanya akan mempelajari ayat 1 sampai dengan ayat 5 daripada surat Al-Infitar ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada tajuk pembelajaran kita ayat 1 sampai 5 daripada surat Al-Infitar ini, Bapak akan kembali mengingatkan atau mengaitkan materi yang sedang kita pelajari ini dengan materi sebelumnya yang telah kita pelajari, meskipun bukan dalam bentuk pertemuan live seperti ini, yaitu masih dalam bentuk video pembelajaran. Tetapi tidak ada salahnya jika pembelajaran sebelumnya kita ulangi lagi ya, untuk mengingatkan biar tidak lupa. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari anak-anak sekalian tentang apa? Tentang alif lam syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah adalah apabila alif lam bertemu dengan 14 huruf asyamsiyah. Ya, maka suara membacanya adalah dengan cara melebur atau membacanya dengan tidak jelas ya. Misalnya wasyamsi, maka alif lam di situ tidak terdengar suaranya, alias dilebur dengan suara huruf yang lain. Baiklah anak-anak sekalian, adapun alif lam qamariyah adalah apabila alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf al-qamariyah. Contohnya bagaimana? Wal qamari, maka di situ huruf lamnya itu dibaca sangat jelas. Oke anak-anak, pada kesempatan ini kita lanjut kepada pembelajaran surat Al-Infitar. Kegiatan kita adalah mempelajari surat Al-Infitar ayat 1 sampai 5. Tujuannya supaya hafal surat Al-Infitar ayat 1 sampai 5 serta memahami makna dan artinya kandungan ayatnya. Baik anak-anak sekalian, silahkan Fadlan Abad Siddiq, silahkan dibaca. Fadlan, ta'awudz dulu ya. Ayat 1 sampai 5. Oke. Oke, bagus sekali ya. Di artinya juga Fadlan dibaca. Oke, ada yang mau bertanya anak-anak sekalian sebelum kita lanjut kepada pembelajaran? Ya, Muammar. Arti surat Al-Infitar. Ya, nanti akan Bapak jelaskan. Secara umum infitar itu adalah terbelah ya, terbelah. Infitar itu terbelah. Baik. Oke, Azka Pratama coba dibaca ayat 1 sampai 5 beserta artinya. Ya. Oke. Nafsumma, summa itu harus dengung ya. Harus dengung karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Nafsumma. Oke, bagus. Artinya coba dibaca artinya. Oke, bagus sekali. Baik anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 5 daripada surat Al-Infitar ini. Seperti yang telah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa infitar artinya apa? Ya, betul, bagus. Infitar itu artinya terbelah. Apa yang terbelah?
langit ya, bukan hati yang terbelah. Kalau hati yang terbelah itu berarti hati yang tersakiti. Maka ketika hati itu tersakiti menjadi galau. Ketika hati menjadi galau maka ingatlah kepada Allah. Oke anak-anak sekalian ya. Bapak cuma main-main saja. Oke. Al-Infitar ya, Bapak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek itu. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Oke, itu bunyi surat Al-Infitar ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya. Baik. Berikutnya anak-anak sekalian, kita akan mencoba untuk mendalami secara umum makna atau tadabbur, mentadaburi ayat-ayat daripada Al-Infitar ayat 1 sampai 5 ini. Baik. Idza samaa'u fatarat. Oke, Revalina coba dibaca artinya. Oke, apabila langit terbelah. Baik. Kemudian Wildan. Wildan tadi sudah. Subindra. Baca arti yang kedua. Dan apabila bintang-bintang. Oke, baik. Afrina. Apabila lautan menjadi meluap. Oke. Putri, baca Putri. Dan oke, apabila kuburan-kuburan dibongkar. Baik. Cukup dulu ya sampai ayat 4 dulu. Ada 4 peristiwa besar pada hari kiamat yang disebutkan di bagian awal surat ini. 2 kejadian pertama itu terjadi di langit, di atas ya. 2 kejadian berikutnya terjadi di atas bumi. Peristiwa pertama terjadi di langit. Apa itu? Yaitu ayat pertama berbunyi Idzas samaa'u fatarat, apabila langit yang demikian besar, yang kokoh terbelah ya. Itu kejadian nanti pada hari kiamat. Kemudian retak dan digulung. Peristiwa yang kedua, wa idzal kawakibun tatharat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, keluar dari garis edarnya dan berhamburan secara acak akibat hilangnya gaya tarik menarik antar benda angkasa. Jadi bintang-bintang itu nanti tabrakan ya satu sama lain, sehingga akan terjadi ledakan yang maha dahsyat baik di atas langit maupun di bumi ya. Kemudian kejadian berikutnya adalah kejadian di bumi. Apakah itu? Coba lihat ayat yang ketiga. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan menjadi meluap. Lautan menjadi meluap ya. Di mana batas antara satu laut dengan lainnya terbelah dan hancur sehingga meluap. Air tawar dan asin pun menyatu berkumpul menjadi lautan raksasa tak bertepi. Maksudnya apa? Nanti ketika air laut meluap, maka seluruh bumi ini akan banjir bandang. Oke, tidak ada belahan bumi yang tidak tergenang dengan air yang begitu besar. Yang keempat adalah kejadian yang di bumi juga. Wa idzal quburu bu'thirat, apabila kuburan-kuburan dibongkar, artinya mayat-mayat yang ada di dalamnya dihidupkan kembali, berhamburan keluar dan tidak tentu arah. Nantinya akan mempertanggungjawabkan semua amalan yang selama hidup di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelima adalah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Jadi pada hari itu nanti semua manusia dibangkitkan, yang di suatu tempat yang biasa kita sebut dengan padang mahsyar. Nah, kemudian setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang diperbuatnya selama hidup di dunia.
maka pada saat itulah setiap jiwa akan mengetahui secara rinci amal baik atau buruk apa saja yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia dan apa saja kelalaian-kelalaian yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Baik anak-anak, inilah secara umum kandungan daripada surat Al-Infitar ya. Barangkali itu saja pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan, oke, ya. Baik, ya, Ahmad. Oh ya, nanti tugas nanti akan Bapak kirimkan linknya melalui wali kelasnya masing-masing ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Oke, pintar ya. Baik. Jadi kesimpulannya anak-anak sekalian, kesimpulan pada pembelajaran ini adalah ini hal-hal yang terjadi nanti ketika hari kiamat ya. Jadi tadi telah dijelaskan bahwa surat Al-Infitar ini pada awal-awal surat menceritakan 4 kejadian besar ketika terjadi hari kiamat. 2 kejadian terjadi di langit, 2 kejadian terjadi di bumi. Baik, untuk tugasnya anak-anak silakan nanti halaman 18 untuk dikerjakan ya. Dan diupload di Google Form ya, diupload di Google Form ya. Oke, itu saja ya tugasnya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.